Bawa HP di kelas atau enggak? Bawa HP di kelas, bawa HP di kelas. Untuk apa? Untuk main. Biar tak bolos dulu. Pertama untuk apa? Biar tak bolos. Belajar. Ya, belajar. Untuk Belajar. untuk pembelajaran, untuk pembelajaran. Untuk apa lagi? Oh, main game. Hiburan. Kalau saya masuk di sini. Kan tidak boleh main, dalam belajar kan tidak boleh main kan? Nah terus gimana? Kita bikin kesepakatan kalau HP digunakan untuk belajar. Ya. Kalau tidak menggunakan HP, HP-nya diapakan? Dalam lagi ya. Ini permainan. Nggak bawa HP ya? Depan tertusuk sama dia. Bisa di-share? Sudah? Sudah nak? Indra sudahin? Lanjut ini. Udah ya? Baik. Sekarang apa yang dimaksud dengan sistem? Kata kuncinya adalah interaksi menjalankan proses mencapai tujuan. Interaksi. Sistem itu adalah sistem. Contohnya HP ya. Kalau HP ini berbagai macam elemen kan? Kemudian dia berproses. Kemudian ini bisa untuk menelpon ya. Sebagai HP pintar. Nah, itu namanya suatu sistem. Jadi sekumpulan elemen-elemen yang menjalankan proses untuk mencapai tujuan, ya. Nah, itu contohnya untuk sistem. Bisa dipahami? Nah, kemudian budidaya. Apa yang dimaksud dengan budidaya? Kegiatan usaha, kata kuncinya adalah kegiatan atau usaha menghasilkan bermanfaat. Bisa dirangkai? Budidaya adalah suatu kegiatan, ya, suatu usaha untuk menghasilkan manfaat. Contohnya apa? Iya, perikanan. Kalau misalnya di perikanan, contohnya apa? Kalau produksi perikanan di tempat kita apa contohnya? Ikan nila, apa lagi? Ikan mas, apa lagi? Gurame, gurami, patin. Ya. Terus kalau produksi tadi perikanan, pertanian, padi, apa lagi? Jagung, cabai. Ada enggak gandum tempat kita? Tidak. Apa lagi? Kacang, buah-buahan, semangka, ya kan? Ya. Terus tadi produksi di bidang peternakan, ayam, sapi, kambing, bebek. Ya, kalau perkebunan, kelapa sawit, ya. Sudah. Yang perkebunan loh, perkebunan bisa per orang kan? Baik. Jadi kita sudah mengetahui sistem. Sistem tadi apa nak? Oh ya, sekumpulan elemen menjalankan operasi, menjalankan proses untuk mencapai tujuan. Kemudian budidaya. Apa yang budidaya? Budidaya adalah kegiatan usaha yang menghasilkan manfaat.
Udah ya. Kemudian pernahkah kalian harga cabai mahal? Coba ini. Mana ini? Kita ke Surabaya, saudara. Harga cabai rawit merah Kian Kudas ini mencapai Rp120.000 per kilogram. Para pedagang di pasar tradisional Waduh, nggak ada sub mikrofon ya? mengeluh karena harga jual cabai rawit merah kini naik 2 kali lipat dari harga sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Ini membuat konsumen juga mengurangi belanja cabai. Tentunya di dalam produksi budidaya ayam kampung kita akan memerlukan apa tadi? Yang pertama, men itu adalah manusia yang mengerjakan semua pekerjaan, ya, membutuhkan pekerja kompetensi khusus. Kemudian mesinnya untuk peralatannya yang digunakan di dalam kandang. Contohnya seperti apa? Yang di dalam kandang peternakan ayam, contohnya apa yang dipakai? Tempat minum. Alatnya apa lagi? Air listrik ya. Kemudian lampu listrik. Iya, lampu. Teknologi yang lain apa? Pemanas ya kan? Pemanas telur gitu ya. Pemanas yang baru ditetas ya. Kemudian bibit ayam yang diperlukan itu adalah materialnya ya. Bibit ayam merupakan bahan utama. Kita memilih bibit yang berkualitas. Kemudian metode caranya. Budidaya di umbar merupakan metode yang paling sederhana dan tidak membutuhkan biaya yang besar. Iya, cuma kandang ya. Metodenya dikasih makan yang teratur, kemudian dikasih vaksin, gitu kan? Iya. Kemudian budidaya ikan lele kolam tanah. Tentunya yang mana siapa? Kelompok ikan lele? Kelompok perikanan? Ya, kelompok 1. Selamat pagi, kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kelebihan dan kekurangan dari budidaya perikanan. Adapun kelebihan yang akan dibacakan oleh saudara Raffi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan kelebihan dari budidaya ikan konsumsi, yaitu 1. Fleksibilitas ruang. Budidaya ikan di kolam terpal dapat dilakukan di area yang terbatas seperti halaman belakang, pekarangan rumah, atau lahan kecil yang tidak cocok untuk pembangunan kolam beton yang lebih besar. Yang kedua adalah kontrol lingkungan. Kita dapat mengontrol lebih baik lingkungan pertumbuhan ikan dalam kolam terpal, termasuk suhu air, kualitas air, dan pemberian pakan. Yang ketiga, penghematan air. Kolam terpal memiliki potensi untuk menghemat air karena memungkinkan penggunaan yang lebih efisien dibandingkan dengan kolam tanah yang lebih besar. Yang keempat, pemantauan yang lebih mudah. Ikan dalam kolam terpal lebih mudah dipantau dan gejala penyakit atau masalah kesehatan ikan dapat dideteksi lebih awal. Yang kelima, perlindungan dari predator. Kolam terpal dapat dilengkapi dengan jaring atau penutup untuk melindungi ikan dari serangan predator seperti burung atau reptil. Yang keenam, produksi yang konsisten. Kontrol yang lebih baik terhadap lingkungan dalam kolam terpal dapat menghasilkan produksi ikan yang lebih konsisten sepanjang tahun. Itu saja kelebihan yang saya bacakan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, kemudian di sini ada kekurangan dari budidaya perikanan. Saya persilakan Tri Utami untuk membacakan. Oke, di sini ada kekurangannya. Untuk kekurangannya, saya persilakan kepada Zulkifli untuk membacakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membacakan kekurangan dari budidaya perikanan.
Kekurangan budidaya ikan konsumsi di kolam terpal. Kekurangannya, 1. Biaya awal. Meskipun biaya awalnya memungkinkan lebih rendah daripada membangun kolam terpal yang lebih besar, kita perlu berinteraksi dengan pembelian kolam terpal, aerasi, peralatan dan benih ikan. 2. Kapasitas terbatas. Kapasitas produksi dalam kolam terpal terbatas oleh ukuran kolam yang dapat membatasi jumlah ikan yang dapat dipelihara. 3. Masalah kualitas ikan. Pengelolaan kualitas air dalam kolam terpal dapat menjadi tantangan dan perubahan tiba-tiba dalam parameter seperti suhu atau oksigen dapat mempengaruhi kesehatan ikan. 4. Ketergantungan listrik. Jika kita menggunakan aerasi atau sistem sirkulasi udara dalam kolam terpal memerlukan pasokan listrik yang stabil. 5. Kontaminasi bahan kimia. Penggunaan bahan kimia dalam kolam terpal harus diawasi dengan cermat agar tidak mencemari air atau ikan. 6. Pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah ikan dan sisa pakan adalah masalah penting dalam budidaya ikan terpal agar tidak merusak kualitas air dan lingkungan sekitar. 7. Perawatan yang dibutuhkan. Budidaya ikan dalam kolam terpal memerlukan perawatan yang teratur seperti pemberian pakan, pemeliharaan kebersihan kolam, dan pengendalian hama dan penyakit. Itulah kekurangan dari perikanan ikan konsumsi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah kelebihan dan kekurangan dari budidaya perikanan. Apakah ada yang ditanyakan? Saya Sona Sudiarsa dari kelompok 2 bertanya. Jelaskan faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan ketika memutuskan untuk menggunakan budidaya ikan konsumsi seperti ikan lele di kolam terpal. Sebutkan juga bagaimana manajemen yang baik dapat berkontribusi pada efisiensi dan keberlanjutan dalam produksi ikan konsumsi. Untuk menjawabnya, saya persilakan kepada Saudara Ivan. Oke, di sini saya akan menjawab soal dari kelompok 2. Jawabannya adalah keputusan untuk menggunakan budidaya ikan konsumsi seperti ikan lele di kolam terpal harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti lokasi, kapasitas produksi yang diinginkan, ketersediaan sumber daya, dan keterampilan pengelolaan yang dimiliki. Dengan manajemen yang baik, budidaya ikan di kolam terpal dapat menjadi metode yang efisien dan berkelanjutan dalam produksi ikan konsumsi. Baik, itulah presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem peternakan budidaya sapi secara konvensional. Di sini kami mendiskusikan kelebihan dan kekurangan dari sistem budidaya sapi tersebut, dan kelebihannya bisa dibicarakan oleh saudari Eva. Baik, saya akan membacakan kelebihan dari model konvensional dalam peternakan sapi. 1. Keterandalan. Model konvensional yang telah digunakan secara luas selama bertahun-tahun, sehingga dapat dianggap sebagai metode yang dapat diandalkan karena telah terbukti dalam praktik. 2. Kepatuhan regulasi. Model ini sering mengikuti standar industri dan peraturan yang ada,
sehingga dapat memudahkan pemenuhan persyaratan peraturan dan regulasi yang berlaku. 3. Ketersediaan sumber daya. Sumber daya seperti pakan komersial, peralatan kandang, dan perawatan hewan ternak sehingga secara luas dan mudah ditemukan. 4. Kontrol lingkungan. Dalam kandang tertutup, lingkungan dapat dikontrol dengan baik, termasuk suhu, kelembapan, dan keamanan, yang meningkatkan kesejahteraan sapi. 5. Manajemen yang lebih mudah. Model konvensional umumnya lebih mudah untuk dikelola dan dioperasikan karena prosedurnya sudah dikenal dan terdokumentasi dengan baik. 6. Produktivitas yang tinggi. Model ini seringkali memaksimalkan produksi daging sapi dalam waktu yang relatif singkat. Sekian kelebihan dari saya kembalikan kepada Oke, demikianlah kelebihan dari sistem produksi peternakan sapi. Selanjutnya, Saudara Raga akan membacakan kekurangan dari sistem produksi budidaya sapi secara konvensional. Dan untuk kekurangan model konvensional peternakan sapi, 1. Ketidakcocokan dalam perubahan lingkungan. Model ini mungkin kurang cocok dalam menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim, perubahan lingkungan, dan tantangan baru seperti penyakit yang muncul. 2. Keterbatasan kreativitas dan inovasi. Model konvensional cenderung membatasi kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan ternak karena mengikuti praktik yang telah ada. 3. Ketidakmampuan mengoptimalkan efisiensi. Model ini mungkin tidak dapat mengoptimalkan efisiensi produksi seperti yang dapat dicapai dengan pendekatan yang lebih modern atau inovatif. 4. Ketergantungan pada pakan komersial. Penggunaan pakan komersial dalam model konvensional dapat membuat peternakan lebih bergantung pada pasokan pakan dan fluktuasi harga pakan. 5. Kurangnya beradaptasi. Model konvensional cenderung kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan mendadak atau situasi yang unik. 6. Pengelolaan limbah dalam sistem kandang tertutup. Pengelolaan limbah seperti fase sapi dapat menjadi masalah lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Sekian kekurangannya. Baik, demikianlah kelebihan dan kekurangan dari sistem produksi budidaya sapi secara konvensional. Baik, kelompok lain apakah ada yang ditanyakan? Perkenalkan, saya Nida Khadijah dari kelompok 3 ingin bertanya. Jelaskan mengapa penting untuk mempertimbangkan dengan cermat apakah akan menggunakan model konvensional dalam peternakan sapi atau mencari solusi yang lebih inovatif. Terima kasih. Peraturan untuk semua kelas 11 silakan menuju ke lorong. Kelas 11 semua menuju ke lorong. Oke, baik. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawaban dari hasil diskusi kami yaitu keputusan untuk menggunakan model konvensional dalam peternakan sapi atau mencari solusi yang lebih inovatif harus dipertimbangkan dengan cermat. Dengan mempertimbangkan tujuan produksi, kondisi lingkungan, dan faktor ekonomi. Dalam banyak kasus, penggunaan elemen-elemen model konvensional bersamaan dengan pendekatan yang lebih inovatif dapat menghasilkan sistem yang lebih efisien dan berkelanjutan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan tepuk tangan. Kelompok 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, kekurangan dan kelebihan sektor peternakan ayam. Itu saya akan memberikan hal ini kepada Nabila. Kelebihan sistem produksi budidaya ternak bunggas atau ayam kampung dengan metode umbar. 1. Kesejahteraan hewan yang lebih baik. Metode umbar memberikan ruang gerak yang lebih besar kepada ayam, yang dapat meningkatkan kesejahteraan hewan. 2. Produksi telur yang alami. Ayam kampung yang diumbar cenderung menghasilkan telur dengan rasa dan tekstur yang lebih alami. 3. Pengendalian hama alami. Ayam yang diumbar dapat membantu mengendalikan hama alami di sekitarnya, seperti serangga dan larva. 4. Minimnya penggunaan antibiotik. Dalam metode umbar yang baik, penggunaan antibiotik dan zat kimia dapat diminimalkan karena ayam memiliki akses lebih besar ke lingkungan alaminya. 5. Produksi yang berkelanjutan. Budidaya ayam kampung dengan metode umbar dapat menjadi pilihan yang lebih berkelanjutan dibandingkan dengan sistem kandang tertutup. 6. Koneksi dengan konsumen. Konsumen sering lebih suka produk-produk ternak yang diproduksi dengan metode umbar karena dianggap lebih alami. Di sini kami akan membacakan kekurangan dari sistem produksi budidaya peternakan ayam. Baik, dan di sini saya akan membaca kekurangan dari sistem produksi budidaya dalam sektor pertanian. 4. Kontaminasi lingkungan. Pengelolaan limbah ayam dan potensi kontaminasi lingkungan perlu diperhatikan untuk menghindari masalah kesehatan dan lingkungan. 5. Produksi yang lebih rendah. Produksi telur atau daging ayam kampung dengan metode umbar cenderung lebih rendah daripada ayam yang dipelihara dalam sistem kandang yang terkontrol. 6. Rentan terhadap cuaca ekstrim. Ayam yang diumbar dapat terpengaruh oleh cuaca ekstrim seperti hujan lebat atau suhu yang sangat tinggi. 7. Kesulitan dalam pengendalian penyakit. Pengendalian penyakit dan vaksinasi dapat menjadi lebih sulit dalam metode umbar karena ayam berada di lingkungan yang lebih terbuka. 8. Biaya awal yang tinggi. Biaya awal pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan ayam kampung dengan metode umbar bisa lebih tinggi. Sekian yang bisa saya jelaskan dengan kekurangannya. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja dari kami. Apa ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari perwakilan kelompok 4 ingin bertanya, jelaskan juga bagaimana pengelolaan yang baik dan pemahaman tentang kelebihan dan kekurangan metode umbar dapat membantu peternakan mencapai hasil yang memuaskan dalam budidaya ayam kampung. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Keputusan untuk menggunakan metode umbar dalam budidaya ayam kampung atau sistem lain harus mempertimbangkan keseimbangan antara kesejahteraan hewan, keberlanjutan dan produksi yang digunakan, pengelolaan yang baik, dan pemahaman tentang kelebihan dan kekurangan metode umbar dapat membantu peternak mencapai hasil memuaskan. Baik, mungkin itu saja jawaban dari
kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 yang telah mempresentasikan. Sekarang kelompok 4, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi dan pengamatan kami tentang kelebihan dan kekurangan sistem perkebunan. Untuk kelebihan sistem perkebunan akan dibacakan oleh Arya. Kami persilahkan. Dan kelebihan sistem perkebunan. 1. Pemeliharaan budaya lokal. Sistem ini seringkali mempertahankan praktik-praktik budaya lokal dan pengetahuan tradisional dalam budidaya kelapa sawit. Ini dapat membantu melestarikan warisan budaya dan kearifan lokal. 2. Partisipasi keluarga. Dalam perkebunan keluarga, anggota keluarga biasanya terlibat langsung dalam proses budidaya. Ini dapat menciptakan hubungan yang erat antara anggota keluarga dan meningkatkan tanggung jawab bersama. 3. Kemanjuran lahan kecil. Sistem perkebunan keluarga sering digunakan pada lahan kecil yang tidak cocok untuk perkebunan besar. Ini memungkinkan penggunaan efisien lahan yang tersedia. 4. Diversifikasi pendapatan. Keluarga petani sering melakukan diversifikasi pendapatan dengan menanam berbagai jenis tanaman atau memiliki sumber pendapatan lain seperti peternakan. Ini dapat membantu mengurangi risiko finansial. 5. Kelompok sistem produksi buah di siapa? Kangkung. Siapa sayur? Baik, sekarang kita simpulkan bersama-sama ya. Sistem produksi budidaya ayam kampung dengan diumbar. Coba untuk kelompok budidaya ayam kampung di mana? Di mana? Ayam kampung di mana? Ya, kelompok sana, kelompok 1. Jadi pada intinya kita pertama adalah walaupun produksi yang berbeda, pertama yang kita perlukan apa? Pertama manusia. Kemudian yang kedua mesin ya atau pabrik ya. Mesin pabrik. Kemudian material. Kemudian yang terakhir metode. Baik. Terima kasih. Baik, untuk pelajaran yang akan datang kita akan 3.1 ya, KD 3.1 yaitu mengeksplorasi produk sistem produksi budidaya, ekonomi dan teknologi ya. Nanti kalian mengerjakan refleksi diri untuk ibu ya. Bagaimana cara ibu mengajar, apa yang kalian suka, mohon dijawab dengan jujur. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.